Saya berterima kasih juga. Saya juga berterima kasih atas kepercayaan, dan ini malam yang kedua saya memberikan pengajaran sekaligus renungan tentang pemikiran-pemikiran dari Santo Yohanes Paulus II, relasi pribadinya dengan Bunda Maria, dan bagaimana relasi pribadinya itu bisa juga membangkitkan semangat kita untuk mengikuti jejaknya menjadi orang kudus. Tadi malam kita punya fokus perhatian adalah pada sosok Bunda Maria sebagai pendidik. Dan kita temukan dalam diri Maria seorang ibu yang luar biasa, yang bisa memahami anaknya yang remaja, usia 12 tahun, dan menunjukkan pada kita pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana kesabarannya, bagaimana kepercayaan kepada anak itu diberikan, bagaimana tanggung jawab sebagai orang tua. Pokoknya semua yang berhubungan dengan peran dari Maria sebagai pendidik, dan tentu saja pengaruh dari Maria juga bisa dirasakan oleh kita semua, yaitu kita juga dipanggil untuk menjadi pendidik yang handal di dalam keluarga masing-masing. Pada malam hari ini, saya akan memfokuskan perhatian kita pada dua hal. Yang pertama adalah pada sosok Maria yang oleh Santo Yohanes Paulus II dalam Rosarium Virginis Maria itu membantu kita untuk merenungkan Kristus bersama dengan Bunda Maria. Lalu pada bagian yang terakhir dari permenungan sekaligus pengajaran ini, kita coba melihat hal yang konkret bagaimana Maria bersama dengan Yesus itu bersama-sama selama 17 tahun. Tadi malam ada pertanyaan yang kiranya pas juga dengan pengajaran pada malam hari ini. Saya akan membagi layar yang saya sudah siapkan untuk kita semua. Ya, merenungkan Kristus bersama dengan Bunda Maria. Santo Yohanes Paulus II, karena relasi pribadi yang begitu intim dengan Bunda Maria, maka dia memilih moto kepausannya adalah Totus tus Maria, all yours, segalanya milikmu Maria. Dan tadi malam saya katakan bahwa sebenarnya ini bukan murni dari Santo Yohanes Paulus II, tetapi Yohanes Paulus II juga mengambil dari pengalaman iman Santo Louis Montfortan, ya seorang Rasul Maria juga yang terkenal. Dan malam hari ini saya punya dua sumber yang mau saya bagikan. Sumber yang pertama adalah dari tulisan atau dari surat apostolik Paus Yohanes Paulus II tanggal 16 Oktober 2002 tentang Rosarium Virginis Maria. Tahun 2002 itu bulan Oktober sampai bulan Oktober 2002 sampai Oktober 2003 itu dijadikan sebagai tahun Rosario. Dan Bapak Suci dalam semangat jubileum itu dia membawa kita semua untuk menjadi akrab dengan Bunda Maria melalui satu doa kontemplatif, yaitu doa Rosario. Kemudian yang kedua adalah saya mengambil salah satu model katekese yang diwartakan oleh Santo Yohanes Paulus II jauh sebelumnya, yaitu pada tanggal 29 Januari tahun 1997. Dia memberi katekese dengan judul Maria nella vita nascosta di Gesù, atau peran Bunda Maria dalam kehidupan yang tersembunyi, kehidupan Yesus yang tersembunyi di Nazaret. Nah, ketika Yohanes Paulus II mengajak kita untuk, atau dalam tahun Rosario tahun 2002 sampai 2003,
Dan dalam surat apostoliknya Rosarium Virginis Maria, dia pertama-tama itu mengajak kita untuk coba memandang Yesus dan mengkontemplasikannya bersama Bunda Maria. Dia mulai membawa kita untuk merenung tentang sosok Yesus yang ketika memanggil 3 orang murid intinya, yaitu Petrus, Yakobus dan juga Yohanes, pergi ke sebuah gunung yang tinggi, dan di atas gunung itu dia berubah rupa. Wajahnya yang bercahaya bagaikan surya atau bagaikan matahari. Dan pada kesempatan itu, ketiga murid yang menjadi murid inti ini memandang Yesus dan mengkontemplasikannya. Memandang Yesus sambil merenung bahwa suatu saat Yesus yang sama juga akan menunjukkan kemuliaannya melalui kebangkitan. Dan Yohanes Paulus II mengatakan bahwa hal yang sama itu terjadi dalam kehidupan atau dalam relasi kita dengan Yesus melalui devosi kepada Bunda Maria dalam Doa Rosario. Bahwa dalam Doa Rosario itu sebetulnya kita melakukan yang namanya sebuah kontemplasi Kristiani. Apa artinya kontemplasi? Nah, kontemplasi bagi Yohanes Paulus II, dia mengatakan bahwa kontemplasi itu berarti kita berusaha untuk sambil berdoa rosario, kita menatap wajah Kristus. Kita menatap wajah Kristus dengan iman kita. Coba pandang gambar yang saya tampilkan di sini ya, kiranya mewakili itu. Jadi kita menatap wajah Kristus, menyelami misterinya di tengah kejadian sehari-hari, dan di tengah penderitaannya sebagai manusia. Tadi malam saya berulang kali mengatakan bahwa ajaran iman kita itu menegaskan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Karena itu kita juga mengkontemplasikan Yesus dengan menatap wajahnya, menyelami misterinya di tengah kejadian sehari-hari, dan di tengah penderitaannya sebagai manusia. Dan dari situ kita menangkap semarak ilahi yang dinyatakan secara definitif dalam Tuhan yang bangkit, yang bertakhta mulia di sisi kanan Bapa. Semua peristiwa rosario yang kita daraskan, semua butir-butir manik-manik yang kita membantu kita untuk fokus ya, manik-manik dalam rosario itu ya, bukan sekedar hiasan saja, tapi itu hanya itu membantu kita untuk fokus pada doa kita. Ya, kenapa? Karena dalam doa rosario itu kita mengkontemplasikan Kristus bersama Bunda Maria. Dan apa yang kita lihat? Ya, yang kita lihat adalah bahwa kita tidak sedang akrab-akrab dengan Bunda Maria saja. Tapi dalam berdoa rosario, itu kita justru dibantu oleh Maria untuk mengkontemplasikan anaknya atau mengkontemplasikan Kristus. Sama seperti Maria yang memandang wajah Yesus pada saat itu, demikian juga saat ini ketika kita berdoa rosario, kita juga mau mengkontemplasikan Kristus. Menatap wajah Kristus. Ya. Kita semua, Santo Paulus mengatakan bahwa kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita juga diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Kita mengkontemplasikan Kristus bersama Maria, itu berarti kita juga suatu saat akan, kalau kita meminjam apa yang dikatakan Santo Paulus dalam 2 Korintus bab 3 ayat 18, tapi juga dalam tulisan-tulisan Santo Yohanes, kita juga suatu saat akan mengkontemplasikan Yesus atau memandang wajah Yesus dengan mata kita sendiri. Nah, Maria adalah model kontemplasi kita. Santo Yohanes Paulus II dalam Rosarium Virginis ini mengatakan begini, bahwa dalam diri Maria, kontemplasi wajah Kristus menjadi model yang tidak tertandingi.
Dengan cara yang unik, wajah Sang Putra tercipta dalam diri Maria. Dan ini betul ya, apa yang direfleksikan oleh Santo Yohanes Paulus II dalam Rosarium Virginis Maria itu luar biasa. Dalam diri Maria, kontemplasi ya, memandang wajah Yesus itu betul-betul sempurna. Dialah satu-satunya yang paling mengenal Yesus. Santo Yohanes Paulus II dalam tulisan-tulisan yang lain dia selalu mengatakan, yang paling mengenal Yesus lebih dalam adalah Bunda Maria. Kenapa? Karena Yesus pernah ada dalam rahimnya. Karena semua perasaan yang dia rasakan sebagai ibu, itu juga yang dirasakan oleh anaknya Yesus dalam rahimnya. Jadi betapa luar biasanya sosok seorang Yesus yang kita kenang, ya. Nah, maka dalam rahim Maria, Yesus itu dibentuk secara manusiawi, memiliki kemiripan dengan dia, kemiripan dengan Maria, dan ini menunjukkan kedekatan rohani yang bahkan lebih besar. Kata-kata Santo Yohanes Paulus II ini luar biasa. Dan ini membuat kita melihat sosok Maria itu adalah seorang yang begitu dekat, begitu akrab, seorang ibu dengan anaknya sendiri. Dalam rahim Maria, Yesus itu dibentuk secara manusiawi, sungguh-sungguh manusia. Memiliki kemiripan dengan Maria, ya, dalam hal perasaan. Apa yang dirasakan oleh Maria, itu juga yang dirasakan oleh Yesus dalam rahimnya. Dan ini menunjukkan betapa dekatnya secara rohani antara Maria dan Yesus. Kalau tadi malam saya mengatakan bahwa menurut Yohanes Paulus II, Maria itu menjadi guru bagi Yesus. Tapi pada saat yang sama, Maria juga menjadi murid dari Yesus. Memandang atau mengkontemplasikan Yesus sebagai anak Allah, ya, lalu menjadikan dia sebagai guru, dan Maria menjadi muridnya. Jadi, dua sosok yang memang sama-sama saling melengkapi dan sungguh sangat inspiratif. Mata hati Maria itu sudah tertuju pada Yesus sejak ia menerima kabar malaikat, sejak ia mengandungnya berkat kuasa Roh Kudus. Kontemplasi Maria tentang Yesus itu sejak pertama kali dia menerima kabar sukacita. Selanjutnya, dia selalu hadir bersama dengan Yesus. Tadi malam ada satu pertanyaan yang menarik, ya, bahwa pertanyaan yang menarik adalah bahwa apakah Tuhan Yesus juga memandang, apakah Maria juga hadir dalam kehidupan Yesus, dalam penderitaannya, dalam kerasulannya selama 3 tahun? Iya, ya, yang terjadi seperti itu, bahwa ya, Maria itu hadir selalu bersama dengan Yesus. Ketika menerima kabar sukacita, ketika pergi ke Ain Karem untuk melayani Elizabeth, ketika kembali dari Ain Karem kembali ke Nazaret, dari Nazaret ke Bethlehem, dari Bethlehem ke Mesir, dari Mesir ke Nazaret, kemudian dari Nazaret setiap tahun pergi ke Yerusalem bersiar sebagai orang Yahudi. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa Maria sendiri menyaksikan Yesus dengan paskahnya. Dia menderita, sengsara, wafat, dan yang paling terakhir adalah Maria bersama para rasul menanti kedatangan Roh Kudus. Maka dalam dokumen atau dalam surat apostolik Rosarium Virginis Maria, itu Yohanes Paulus II dengan jelas mengatakan kehidupan Maria itu begitu sempurna. Dari saat pertama menerima kabar sukacita, di mana dia mengandung dari Roh Kudus, sampai bersama dengan gereja menantikan kedatangan Roh Kudus pada hari raya Pentakosta. Dan Maria sungguh menjadi mempelai dari Roh Kudus. Jadi mata hati Maria itu selalu tertuju pada Yesus sejak ia menerima kabar sukacita, dan selanjutnya dalam perjalanan Yesus sampai dia wafat, naik ke surga, dan memberikan rohnya ke dunia,
pada hari Pentekoste, Maria hadir. Dan itu juga menjadi tanda Maria itu menemani gereja sepanjang perjalanan gereja. Maria selalu ingat akan Yesus. Maria terus-menerus membeberkan misteri-misteri. Misteri putranya di hadapan kaum beriman dengan dambaan agar kontemplasi pada misteri-misteri itu dapat menjadi saluran turunnya semua kuasa yang menyelamatkan. Semua misteri rosari atau peristiwa-peristiwa dalam rosario itu sangat membantu kita untuk lebih dekat dengan Yesus. Ad Jesum per Mariam. Kita menjadi akrab dengan Yesus karena peristiwa-peristiwa atau misteri-misteri yang kita renungkan dalam rosario itu betul-betul membantu kita dari pihak Maria, membantu kita untuk bisa melihat ya dan mengimani Yesus Kristus putranya. Dengan mendaras rosario, umat Kristiani itu menjalin kontak dengan Maria yang terus-menerus ingat akan Sang Putra dan menatap wajahnya dalam kontemplasi. Kalimat-kalimat yang saya buat lebih tebal ini, ya, ini sangat penting. Apa yang kita lakukan sebelum permenungan ini harus kita pahami, ya, bahwa dengan mendaras rosario yang tadi kita sudah daraskan itu, dengan mendaras rosario, kita sebagai pengikut Kristus itu menjalin kontak, membangun relasi dengan Maria. Karena apa? Karena Maria itu yang berkontemplasi tentang Yesus. Maria yang jauh lebih mengenal Yesus daripada kita. Seorang Maria yang terus-menerus ingat akan Yesus sebagai putra dan menatap wajahnya dalam kontemplasi. Ini sangat luar biasa. Hal-hal ini yang penting, yang biasa kita lakukan dalam berdoa rosario. Ya. Ada 5 hal lain yang saya tampilkan di sini. Sambil kita berdoa rosario, kita tidak hanya mengkontemplasi Yesus bersama Maria, tapi ada juga hal-hal lain yang muncul di sini. Kita mengenang Kristus. Ketika kita berdoa rosario, kita tidak hanya sekedar menyebut peristiwa, kemudian Bapa kami, salam Maria, kemuliaan, dan selesai. Bukan itu. Ya. Tapi lebih dari itu, sambil kita berdoa rosario, kita mengenang Kristus. Apa yang kita kenang? Dalam peristiwa gembira, apa yang kita kenang di sana? Dalam peristiwa sedih, apa yang kita kenang di sana? Dalam peristiwa terang, apa yang kita kenang di sana? Dalam peristiwa mulia, apa yang kita kenang di sana? Semua adalah kenangan-kenangan tentang Yesus yang menyelamatkan kita. Saya ingat sosok Scott Hahn, sosok seorang apologet yang terkenal di gereja Katolik masa kini. Scott Hahn itu sebelumnya itu bukan orang Katolik, dari gereja, kalau saya tidak salah, Presbyterian. Dan orang-orang Protestan itu tidak terbuka ya pada Bunda Maria. Sebenarnya orang seperti Luther itu seorang Romo. Luther juga punya rasa hormat yang tinggi kepada Bunda Maria. Ya. Tapi dalam perkembangan teologi selanjutnya, ya, seolah-olah Maria adalah selang air. Selang air berguna ketika masih ada air. Ketika airnya tidak ada, selang itu digulung dan ditaruh di tempat yang aman atau dibiarkan saja. Kadang-kadang pandangan mereka seperti itu. Maria berfungsi ketika dia masih mengandung Yesus, setelah dia melahirkan Yesus, ya udah, selesai. Dia, kita seperti itu. Ya. Tapi kita orang Katolik berbeda. Ya. Karena apa? Kalau Maria itu mengenang Kristus, maka kita juga, Yohanes Paulus II mengatakan, kita juga bersama Maria mengenang Kristus dalam peristiwa-peristiwa rosario. Jadi, Scott Hahn sebelumnya itu dia berpikir bahwa kita itu lebih menomorsatukan Maria daripada Yesus.
Dia mengatakan bulan tidak bisa mengganti matahari dong. Kenapa orang Katolik bisa mengganti bulan dengan matahari? Kenapa Maria menjadi lebih penting daripada Yesus? Tapi ketika dia mengenal lebih dalam Rosario ini, lalu dia mengatakan, bulu kuduk saya berdiri ketika saya akhirnya menjadi orang Katolik. Selain Ekaristi, juga sosok Maria yang betul-betul mengubah kehidupan dari Scott Hahn. Jadi pengalaman iman dari Scott Hahn yang membuat kita orang Katolik yang selalu berdoa rosario harus lebih Katolik lagi dong. Ya, kenapa? Karena kita mengenang Kristus ketika kita berdoa rosario. Lihatlah gambar yang saya siapkan ini, sangat menarik. Maria memegang rosario. Ya. Kemudian yang kedua adalah kita belajar untuk mengenal Yesus. Dalam peristiwa-peristiwa rosario itu kita belajar untuk mengenal Yesus lebih dalam. Mungkin saja kita itu orang Katolik itu biasanya malas untuk baca kitab suci. Ya, yang baca kitab suci ya romo-romo lah. Kami kan hanya umat biasa. Tidak juga. Kita semua harus membaca kitab suci untuk akrab bersama Kristus. Tapi di sini ya, satu pesan yang menarik adalah kita bersama Maria belajar untuk mengenal Yesus. Kita belajar untuk mengenal Yesus melalui Bunda Maria, ad Jesum per Mariam. Yang ketiga, kita menjadi serupa dengan Kristus sambil kita mengkontemplasikan Dia, kita mengenang Dia, kita mengenal Dia, dan kalau kita mengkontemplasikan, mengenal, dan mengenang, maka kita akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tadi malam saya menekankan bahwa Kristus itu sungguh manusia, kecuali satu hal, yaitu dosa. Yesus tidak berdosa, kita itu berdosa, tapi yang lain-lain sama. Maka kita harus berusaha untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Maka rosario yang kita doakan, ya, rosario, setiap orang kan punya rosario, ya. Rosario itu jangan hanya jadi hiasan saja, ya, tapi betul-betul menjadi bagian. Ya, rosario harus menjadi kebutuhan kita supaya kita bisa mengkontemplasikan Yesus, bisa mengenang Yesus, bisa mengenal Yesus, dan menjadi semakin serupa dengan Yesus sendiri. Lalu rosario juga membantu kita bersama Maria berdoa kepada Kristus. Rosario itu membuat kita bersatu dengan Maria untuk berdoa kepada Kristus. Dan yang terakhir adalah kita tidak hanya sekedar mengkontemplasikan, mengenang, mengenal, menjadi serupa, dan berdoa. Tetapi yang satu ini adalah tugas misioner kita. Besok hari Minggu misi. Tugas misioner kita adalah melalui doa rosario, kita juga terpanggil untuk memaklumkan Kristus. Jadi Bapak Saudara sekalian, betapa kayanya kita ketika kita berdoa rosario. Jadi bukan hanya tadi malam saya cerita pengalaman dari Yohanes Paulus II, ya, masih kecil. Dia sampai tanya pada ibunya, "Mami, kok Salam Maria melulu? Ya, enggak ada yang lain ya." Kita bersifat monoton ketika kita berdoa rosario. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, bla 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 bla. Kadang-kadang mulut kita komat kami, tapi kita tidak fokus dalam doa kita. Tapi malam hari ini saya mau mengatakan kepada kita semua beberapa hal ini. Kita mengkontemplasikan atau memandang wajah Yesus melalui doa rosario, kita mengenang, kita mengenal, menjadi semakin serupa, kita berdoa bersama Maria, dan dari situ kita punya satu tugas misioner kita, yaitu memaklumkan Kristus kepada orang lain. Nah, ini bagian pertama yang saya bagikan. Bagian kedua, itu saya terinspirasi dari apa yang dikatakan tadi malam, ditanyakan tadi malam. Setelah mereka pergi ke Yerusalem, Yesus usia 12 tahun, Maria dan Yusuf pergi ke Yerusalem bersama dengan dia, dan setelah itu tidak ada berita lagi tentang Yesus. Seperti sebuah lompatan besar, dan akhirnya Yesus di usia 30 dan mulai tampil di depan umum.
Dan saya katakan semalam bahwa ada tradisi tertentu yang mengatakan bahwa Santo Yusuf itu meninggal pada saat Yesus berusia kira-kira 13 tahun. Oleh karena itu dari usia 13 sampai 30 atau 17 tahun, Yesus tersembunyi di Nazaret. Dan selama dia tersembunyi di Nazaret, apa yang dia lakukan? Ya, dia tukang kayu. Dia harus kerja supaya bisa memenuhi kebutuhan dia dengan ibunya Maria. Maria ibu rumah tangga biasa-biasa, yang hanya tahu masak, ambil air di Nazaret itu tempat Basilika Bersukacita, ada sebuah sumur yang diabdikan untuk Bunda Maria. Ya, kerja seorang ibu rumah tangga adalah seperti itu. Masak, cuci, pergi ke sumur, ambil air, bersih-bersih rumah. Tapi Yesus harus kerja. Usia 13 sampai 30 itu kerja keras, seorang pekerja. Ya. Yesus dalam Injil saja mengatakan, Bapa saya bekerja, oleh karena itu saya tetap bekerja. Gitu. Nah, maka selama Yesus tersembunyi, apa yang dilakukan Maria bagi Yesus? Dan apa sikap Yesus kepada Bunda Maria selama tersembunyi di Nazaret? Yohanes Paulus II, tadi saya katakan bahwa pada tanggal 29 Januari tahun 1997, dia memberi sebuah katekese yang sangat indah tentang Maria dalam kehidupan Yesus yang tersembunyi di Nazaret. Ternyata sebentar kita akan temukan bahwa Maria tetaplah sosok ibu yang hebat. Injil hanya memberi informasi yang minim tentang keluarga kudus yang menghuni kota Nazaret setelah mereka kembali dari tanah Mesir. Dan sebagaimana kita ketahui melalui penginjil Matius bahwa Yusuf itu mengambil keputusan untuk menjadikan Nazaret sebagai tempat tinggal keluarga kudus. Malaikat menyampaikan pada Yusuf bahwa Herodes itu sudah mati. Karena itu Yusuf punya tugas adalah membawa kembali anaknya, yaitu Yesus, dan ibunya, dan mereka akan tinggal di Nazaret. Karena itu Yesus disebut Yesus orang Nazaret. Ada lagu dalam bahasa Portugis, Maria di Nazaret. Jadi bukan hanya Yesus dari Nazaret, tapi Maria, Bunda Maria juga disebut Maria dari Nazaret. Dan Yusuf itu mengambil keputusan yang tepat, ya, tinggal di Nazaret supaya anaknya itu bisa disebut Yesus dari Nazaret. Dan keluarga kudus juga kita sebut keluarga kudus dari Nazaret. Lalu penginjil juga kemudian tidak memberikan lagi informasi yang lebih lanjut, kecuali bahwa Yusuf itu digambarkan sebagai seorang tukang kayu dalam Matius bab 13. Jadi tidak ada banyak informasi ketika mereka tinggal di Nazaret. Penginjil Lukas 2 kali menyebutkan kembalinya keluarga kudus ke Nazaret. Teks Injil yang tadi malam kita dengar bersama, ya, di Injil Lukas bab 2. Kemudian dia juga memberikan 2 referensi singkat untuk tahun-tahun masa kanak-kanak Yesus, sebelum dan sesudah episode ziarah ke Yerusalem. Dia katakan, anak itu tumbuh dan menjadi kuat, penuh dengan hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Tadi malam kita dengar. Dan satu lagi adalah Yesus bertambah dalam hikmat, usia, dan kasih karunia di hadapan Allah dan manusia. Jadi Yesus sungguh-sungguh manusia dan bertumbuh dalam sebuah keluarga yang ada di Nazaret. Penginjil Lukas itu mengacu pada kenangan Maria atau ingatan-ingatan Maria tentang saat penuh akrab dan mendalam dengan putranya. Bagaimana keakraban seorang ibu dengan anaknya? Apalagi ketika Yusuf sudah tidak ada bersama dengan mereka. Persekutuan antara Yesus dan Maria yang penuh rahmat jauh melampaui apa yang biasanya ada antara ibu dan anak. Karena semua itu berakar pada kondisi ilahi dan diperkuat oleh kesesuaian
antara ibu dan anak. Jadi sebuah relasi yang luar biasa. Yesus tahu diri bahwa dia adalah anak Allah. Ya, tapi dia juga memandang Maria sebagai ibunya yang mengandung dan melahirkan dia. Karena itu relasi antara kedua-duanya, di satu pihak, ya, Yesus memandang Maria sebagai ibunya dan sebagai manusia biasa. Maka ketika di Nazaret itu dalam mujizat pertama, Yesus ketika diminta oleh Maria untuk membuat mujizat pertama, mengubah air menjadi anggur, ya, Yesus mengatakan, apa maumu perempuan? Dia tidak mengatakan apa maumu ibu. Terjemahan dalam bahasa Indonesia ya dipakai kata ibu paling kurang supaya cocok dengan mulut kita dan budaya kita. Karena tidak enak kalau anak panggil ibunya perempuan. Tapi Yesus sebetulnya tahu diri bahwa dia adalah anak Allah, maka dia panggil Maria sebagai perempuan. Atau dalam Injil Yohanes ketika Yesus dari atas kayu salib, dia sebenarnya mengatakan, perempuan itu adalah anakmu. Ya, gitu. Jadi suatu relasi yang sangat mendalam antara Yesus sebagai anak dan Maria sebagai ibu. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa suasana ketenangan dan kedamaian di rumah Nazaret dan upaya mereka yang terus-menerus untuk memenuhi rencana Tuhan memberikan kedalaman yang luar biasa dan unik persekutuan antara sosok seorang ibu dan anaknya. Nah, di sini muncul Yohanes Paulus II melihat bahwa di sini muncul sebuah kesadaran dari Maria bahwa dia sedang menjalankan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada dia untuk menjadi ibu bagi Yesus. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang akan engkau sapa Yehosua, Allah yang menyelamatkan. Pekerjaan sehari-hari dari Maria yang sederhana memiliki nilai khusus di matanya sendiri, karena dia melakukannya sebagai pelayan bagi perutusan Kristus putranya. Maria tetaplah ibu dari Kristus, dari Yesus Kristus. Ibu Tuhan, Elizabeth menyapa Maria sebagai ibu Tuhanku. Jadi ini sebuah kesadaran yang dimiliki oleh Maria ketika tinggal bersama dengan Yesus anaknya. Tapi hal yang kedua yang juga menarik adalah keteladanan dari Maria. Teladan Maria adalah dia mencerahkan dan mendorong pengalaman yang begitu banyak ya, dialami oleh setiap wanita yang melakukan tugas harian mereka sebagai ibu dalam setiap keluarga. Maria itu seorang perempuan biasa-biasa. Kalau kita ingat ya, dialog Yesus dengan para murid pertama, ya, Nathanael, apa yang menarik dari Nazaret ya? Jadi Nazaret itu kalau dari Galilea, orang melihat Nazaret itu sebagai daerah gunung, ada di gunung. Ya. Kalau orang-orang dari Yerusalem, apalagi Nazaret itu apa? Ya, jauh sekali, 160 km. Ya. Nah, jadi kita bisa melihat ya di sini Maria menunjukkan teladannya yang luar biasa sebagai seorang perempuan, wanita biasa-biasa, ibu yang biasa-biasa yang melakukan tugas kegiatannya setiap hari sebagai seorang ibu. Namun demikian, meskipun sebagai seorang ibu yang sederhana, tapi sebagaimana direfleksikan oleh Yohanes Paulus II, kata yang tadi kita sudah dengar dalam Rosarium Virginis Maria, ya, kontemplasi dan adorasi. Meskipun mereka hidup bersama sebagai ibu dan anak, tapi Maria itu tetap mengkontemplasikan anaknya, memandang wajah Yesus, ya. Dan dia juga ya menyembah Yesus sebagai Tuhannya. Maka
ya kita bisa lihat bahwa bagi Maria, kehidupan di Nazaret itu tidak didominasi oleh hal-hal yang monoton sebagai seorang ibu. Dalam kontaknya dengan Yesus, anaknya, itu kita bisa lihat Yesus itu bertumbuh menjadi seorang laki-laki yang normal, perlahan-lahan menjadi dewasa, bekerja sebagai tukang kayu. Semua itu karena arahan dari Maria. Maria tahu tugasnya sebagai seorang ibu. Dan kontemplasi yang dirasakan oleh Maria adalah seperti tadi malam kita renungkan juga. Maria menyimpan semua dan merenungkannya di dalam hatinya. Lukas, ya, dalam tulisan Lukas kita menemukannya itu. Yesus sungguh manusia. Seseorang mungkin berpikir bahwa mudah bagi Maria untuk percaya hidup seperti yang dilakukannya dalam kontak sehari-hari dengan Yesus, seorang ibu dengan anaknya. Namun dalam hal ini, kita harus juga ingat bahwa aspek unik dari kepribadian putranya biasanya tersembunyi. Bahkan cara hidupnya patut dicontoh. Yesus juga menjalani kehidupan yang mirip dengan teman-teman sebayanya. Dia sungguh-sungguh manusia. Maka, ya sama seperti anak-anak di rumah zaman sekarang. Meskipun ibu itu mengenal anaknya mendalam, ya, dia tahu ya kepribadian dari anaknya. Tetapi ada juga hal-hal tertentu yang mungkin Maria juga tidak mengerti tentang kehidupan pribadi dari Yesus. Ya. Selama 30 tahun hidupnya di Nazaret, Yesus tidak mengungkapkan kualitas ilahinya dan tidak melakukan mujizat apapun. Ya. Selama 30 tahun tinggal bersama Maria, 17 tahun bersama Maria setelah Yosef, Yesus tidak membuat mujizat apa-apa. Dia sungguh manusia. Dia kerja sebagai tukang kayu. Kalau dia membuat mujizat, mungkin cukup dengan berbicara, maka kursi dan meja jadi. Tidak perlu kerja keras. Tapi nyatanya dia harus bekerja sebagai seorang manusia. Ya. Maka dia kerja dan bisa mendapatkan rezeki untuk dia dengan ibunya. Jadi Yohanes Paulus kedua sangat tepat merefleksikan bahwa selama 30 tahun Yesus hidup di Nazaret, dia tidak membuat satu mujizat apapun. Baru setelah dia dibaptis di Sungai Yordan dan mulai tampil di depan umum, nah, dia melakukan kata dan karya. Mujizat-mujizat dia lakukan. Jadi dia tampil di depan umum dan begitu mengesankan apa yang dia katakan dan apa yang dilakukan. Kita jadi teringat ketika dia di Nazaret, semua orang merasa heran. Bukankah dia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya Maria? Bukankah saudara-saudaranya ada di sekitar kita? Hebat banget ya, dia bisa seperti itu. Ya. Jadi semua orang pada bertanya tentang sosok dari Yesus. Bahkan ketika dia melakukan banyak pekerjaan dan dia sampai lupa makan, saudara-saudaranya datang dan mau menjemput karena mereka merasa bahwa dia sudah tidak waras lagi. Injil Markus bab 3 ayat 21. Jadi Yesus lalu berubah total, menjadi sangat berbeda setelah usia 30 tahun. Seorang ibu yang memahami, dalam suasana Nazaret yang mengagumkan dan semangat bekerja keras, Maria berusaha untuk memahami cara kerja penyelenggaraan ilahi dalam misi putranya. Ibunya tentu masih mengingat pernyataan Yesus di dalam bait suci di Yerusalem ketika dia berusia 12 tahun yang tadi malam kita dengar. Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Lukas bab 2 ayat 49. Kalau kita merenungkan hal ini, Maria dapat lebih memahami arti keputraan ilahi dari Yesus Kristus. Tinggal bersama Yesus di 30 tahun pertama, Yesus tidak berbuat mujizat apa-apa. Tapi setelah itu, Maria pasti semakin sadar. Mulai dengan mujizat pertama, dia mengubah air menjadi anggur, dan itu saat pertama Yesus menampakkan kemuliaannya.
Lalu dari situ mulai muncul mujizat-mujizat yang lain. Dan ini saya yakin bahwa Maria itu semakin percaya pada kealahan dari Yesus Kristus putranya. Yesus tidak hanya sungguh-sungguh manusia, tapi sungguh-sungguh Allah. Dan karena itu, ya, dia juga menyapa Allah sebagai Abba, Bapa, Bapakku, my Father. Secara iman dan harapan dan juga kasih. Persekutuan hidup dengan Yesus di Nazaret membuat Maria tidak hanya maju dalam kesiaran imannya. Tidak hanya dalam iman, tapi juga dalam pengharapannya. Maria juga punya iman, tentu, dan juga bertumbuh dalam harapan. Ya, sebagai seorang manusia, Maria juga punya harapan, ya, untuk tetap bersekutu dengan Yesus Kristus putranya. Dan dia rasakan itu setelah Yesus wafat, bangkit dan naik ke surga. Dan kebajikan ini dipupuk dan ditopang oleh ingatannya atau memorinya akan kabar sukacita dan kata-kata Simeon. Ya, ramalan Simeon tentang sebilah pedang akan menembus, ya, jantung dari Maria yang kita refleksikan pada bulan yang lalu, bulan September. Mari kita memandang Nazaret. Di rumah Santa Perawan Maria, di rumah Santa Perawan Maria mengalami harapan dan bentuknya dalam bentuknya yang tertinggi. Dia tidak tahu, dia tidak akan kecewa, bahkan jika dia tidak tahu waktu atau cara di mana Tuhan akan memenuhi janjinya. Dia tidak tahu apakah Yesus akan menderita. Dia belum tahu. Meskipun Simeon sudah mengatakan, sebilah pedang akan menembus jantung. Tapi dia menyimpan itu dalam hatinya. Atau ketika Yesus sendiri mengatakan, dia harus berada di rumah Bapaknya. Itu pun Maria belum mengerti. Ya, Maria memilih diam dan pergi dari Nazaret bersama Yesus dan Yusuf untuk pergi dari Yerusalem, pergi ke Nazaret dan tinggal bersama di sana. Ya. Jadi rumah di Nazaret menjadi tempat kesaksian yang agung akan cinta kasih. Nah, kita lihat kebajikan-kebajikan ilahi ini yang dialami oleh Yesus, oleh Maria, tadi iman, harapan, dan kasih. Ini adalah kebajikan-kebajikan teologal atau kebajikan-kebajikan ilahi yang dialami oleh Maria selama dia berada dengan Yesus di Nazaret, dan itu juga yang terus berkobar di dalam gereja hingga masa kini. Melihat Nazaret, merenung misteri kehidupan tersembunyi Yesus dan Sang Perawan terberkati, kita semua diundang untuk merenungkan misteri hidup kita yang Santo Paulus ingat, tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Yohanes Paulus kedua membawa kita pada sosok Allah sendiri. Di samping Maria dan Yesus yang hidup tersembunyi, kita juga, ya, tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah sendiri. Seringkali kehidupan yang tampak rendah hati dan tidak jelas di mata dunia, tetapi yang mengikuti teladan Maria dapat mengungkapkan kemungkinan keselamatan yang tak terduga, memancarkan cinta dan kedamaian Kristus. Saya tutup pengajaran dan renungan ini dengan sebuah doa dari Santo Yohanes Paulus kedua. Dalam bagian terakhir dari Rosarium Virginis Maria, itu ada sebuah doa yang dia tuliskan. Doanya seperti ini. O Rosario Suci Maria, rantai halus yang menyatukan kami dengan Allah, ikatan kasih yang memadu kami dengan para malaikat, benteng keselamatan untuk melawan serbuan neraka, pelabuhan aman tatkala perahu universal kami kandas. Kami tidak pernah akan meninggalkan Engkau. Engkau akan menjadi penopangku di saat ajal. Milikmulah ciuman terakhir kami di saat nyawa melayang. Dan kata terakhir yang kami ucapkan adalah namamu yang suci. O Ratu Rosario dari Pompei, o Bunda yang terkasih, o pengungsian orang berdosa, o penghibur orang yang berduka. Kiranya Engkau dipuji di mana-mana, sekarang dan selalu,
di bumi dan di surga. Amin. Demikian pengajaran saya malam hari ini. Ya. Terima kasih Pastor atas pengajaran malam hari ini. Sangat menambah pengetahuan kami malam hari ini tentang Rosarium Virginis Mariae, yaitu surat apostolik Paus Yohanes Paulus II, di mana surat ini membahas Rosario Suci dan memandangnya sebagai ringkasan dari pesan Injil. Rosario, walau jelas-jelas bersifat Bunda Maria, merupakan pusat dari sebuah doa kristosentris atau yang berpusat pada Kristus. Kemudian dalam surat ini juga menegaskan kembali kepercayaan Katolik Roma pada daya doa Rosario yang menyatakan melalui Rosario, para umat menerima rahmat yang berlimpah yang seakan-akan datang langsung dari Sang Bunda Penebus. Surat ini juga menekankan devosi total kepada Sang Perawan Maria, bahwa kesempurnaan penuh kita terbentuk dengan prosedur taat, bersatu, dan dipersembahkan sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, devosi yang paling sempurna dari semua devosi yang tidak bisa dibantah adalah devosi yang menaati, mempersatukan, dan menguduskan kita dengan prosedur yang paling sempurna pada Yesus Kristus. Dan itu ada pada devosi kepada Santa Perawan Maria. Karena dalam devosi kepada Santa Perawan Maria, kita semua bisa dikatakan, kita semua dikuduskan dan dipersiapkan jiwa kita kepada Tuhan kita. Demikian, Pastor. Untuk selanjutnya, kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu bila akan sharing atau bertanya tentang tema kita malam hari ini. Romo, kami di Serang punya kelompok doa Rosario yang hampir setiap hari kami lakukan jam 6 sore. Dan yang ingin saya tanyakan adalah setelah doa Rosario selesai, ini kami lanjutkan dengan lagu Yesus, Engkaulah Andalanku. Apakah ini lazim atau seperti apa, Dok? Apa, Romo? Gitu. Terima kasih, demikian, Romo. Iya, dalam devosi populer itu kita sesuaikan dengan keadaan, Pak Stef, ya. Kadang-kadang itu mungkin dipadukan dengan doa koronka, atau mungkin kebetulan kelompok yang memimpin adalah kelompok kerahiman, kelompok kategorial kerahiman di paroki, ya tidak ada salah ketika mereka menyanyikan lagu-lagu tertentu, Yesus Andalanku, tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah. Jadi sangat tergantung, bisa juga setelah Rosario mereka menyanyikan lagu-lagu Bunda Maria yang populer, ataukah saya katakan tadi karena mungkin saja yang memimpin adalah orang-orang kerahiman ilahi, ya lagu yang paling akrab bagi mereka adalah Yesus Andalanku, ya udah, tidak ada masalah, enggak dosa kok. Sebenarnya mereka, kami semua awam, Romo. Karena apa namanya, ada kelompok paling 20 orang. Setelah selesai doa Rosario, maaf, kemudian kami salam Yaratu, dan kemudian dilanjutkan dengan karena ini masa pandemi, Romo, kami doa mohon bebas dari pandemi. Setelah itu dilanjutkan dengan Yesus Andalanku, seperti itu, Romo. Kemudian baru tutup. Tidak masalah. Tidak masalah kalau kebetulan tadi saya katakan mungkin kebetulan kategorial kerahiman, ya udah mereka lanjutkan dengan devosi kerahiman ilahi, tidak apa-apa, melengkapi, ya. Melengkapi. Ya. Walaupun hanya lagunya saja, Romo. Ya, oke. Ya, baik. Terima kasih, Romo. Ya. Terima kasih Bapak Steve yang sudah bertanya. Ada Ibu dalam devosi populer, ya di mana-mana, entah di daerah-daerah pedalaman yang kurang imam, itu mereka punya doa yang paling populer adalah doa Rosario. Kadang-kadang karena saking akrab dengan Maria, maka selama Ekaristi berlangsung, mereka terbiasa untuk berdoa Rosario dalam peran Ekaristi. Sebetulnya tidak boleh, ya. Ekaristi itu jauh lebih tinggi, ya. Oleh karena itu
ketika misa berlangsung, sangat diharapkan umat tidak perlu berdoa rosario. Ya, tidak perlu. Bisa berdoa rosario sebelum atau sesudah misa. Pada saat misa ya tetap misa. Itu sebuah sakramen. Rosario bukan sakramen. Ya. Jadi kadang-kadang di daerah-daerah pedalaman yang mungkin sebulan sekali Romo baru lewat, maka mereka setiap hari Minggu atau setiap hari hanya berdoa rosario, maka jadi kebiasaan ketika Romonya datang, lanjut rosario. Jadi sambil misa di sana, Romo boleh berkhotbah di sana atau apa, umat tetap dengan rosarionya di tangan sambil berdoa rosario secara pribadi. Ketika kita melihat itu, mungkin kita perlu menyampaikan, kalau misa ya misa, karena ini lebih tinggi daripada berdoa rosario. Meskipun kita berdoa rosario itu kita mengkontemplasikan, ya apa yang saya jelaskan tadi dari Yohanes Paulus II, kita mengkontemplasikan Kristus. Tapi kalau misa tetaplah misa. Nah, seperti itu. Jadi kadang-kadang devosi-devosi populer ya kita harus bisa menempatkannya. Mana yang lebih tinggi seperti sakramen pasti, ya. Lalu mana yang kehidupan devosional atau praktik kesalehan yang bisa kita lakukan, oke, kita harus menjadikan sebagai nomor yang kedua. Ya, terima kasih Romo. Ya. Terima kasih Bapak Steve. Ada Ibu Dr. Swani Romo yang akan bertanya. Kami persilahkan Dr. Swani. Selamat malam Dr. Swani. Selamat malam Bu Vero. Selamat malam Romo. Selamat malam Bu. Romo, saya ingin tanya. Romo dari semalam mengatakan bahwa Yesus itu benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Ya. Dan juga hari ini kita mengkontemplasikan wajah Yesus, kita berdoa rosario. Yang ingin saya tanyakan adalah perikop dalam kitab suci. Ibrani 10 ayat 5. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Tubuh. Tubuh ini adalah tubuh manusia Yesus. Benarkah itu Romo? Dan kemudian tubuh manusia Yesus itu mendapat DNA atau autosomnya itu purely dari Maria. Maka ketika memandang wajah Maria, maka kita juga memandang wajah Yesus. Sebab keelokan Bunda Maria juga diwariskan kepada Yesus. Dan malah ada yang mengatakan juga bahwa golongan darah Yesus itu sama dengan golongan darah Maria. Jadi kalau kita, apakah ini interpretasi atau suatu renungan saya ini benar, Romo? Terima kasih, Romo. Iya, kalau kita lihat baik-baik ajaran iman kita, ya Yesus yang kita imani itu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Sungguh manusia itu yang tadi misalnya 30 tahun pertama itu dia tinggal di rumah di Nazaret dan dia sebagai orang Nazaret dia kerja seperti biasa. Hidup sebagai seorang pemuda yang biasa, kecuali dalam hal dosa. Itu dalam surat pada umat Ibrani ini. Nah, karena itu semua hal yang lain sama, kecuali dalam hal dosa. Dia tidak melakukan dosa. Jadi 30 tahun pertama kerja seperti biasa, berrelasi, berkomunikasi, ya, perasaannya sebagai seorang anak dengan ibunya sama dengan yang kita rasakan, atau sama dengan ibu dan anak, ya, seorang ibu memperhatikan anaknya, sama juga dengan anak ketika dia memperhatikan ibunya, sangat manusiawi. Ya. Dalam hal yang secara biologis ya, tadi keinginan ya. Darahnya atau perasaan-perasaannya ya, tentu tidak jauh berbeda dengan apa yang dirasakan oleh Maria ibunya dan tentu oleh
Yusuf. Sikap-sikap tertentu dari Yusuf seperti tadi malam juga kita renungkan, ya, adalah semangat kerja, kemudian relasi sosial. Yesus belajar dari mana? Dari Yusuf ayahnya. Kemudian dari Maria. Jadi pengaruh dari dua sosok, kita kembali ke pengajaran tadi malam, pengaruh dari sosok Maria dan Yusuf sebagai manusia itu sangat besar dalam kehidupan Yesus. Tetapi Yesus juga sungguh-sungguh Allah, dia tahu, ya, dia tahu siapakah dirinya dan manusia. Oleh karena itu tadi misalnya saya mengutip beberapa hal seperti ketika dalam mujizat pertama di Kana, ya, Maria mendekati Yesus dan mengatakan mereka kehabisan anggur. Yesus mengatakan kepada Maria ibunya, apa maumu perempuan? Saatku belum tiba. Kalau dalam pengalaman kita, mungkin kita mengatakan, enggak sopan amat ini anak, ya. Tapi Yesus tahu diri bahwa dia memang lebih tinggi, dia adalah anak Allah. Dia adalah pencipta, Maria adalah ciptaan. Meskipun dia pernah ada dalam rahim Maria, ya, tetapi kodratnya sebagai Allah itu tidak akan hilang. Dan Allah sebagai pencipta. Oleh karena itu, ya, dia tidak segan-segan memanggil Maria sebagai ya manusia biasa, perempuan, ya, dan lain sebagainya. Atau ketika dia di atas kayu salib, dia bicara kepada Yohanes, hai perempuan, itulah anakmu. Jadi, atau tadi malam Yohanes Paulus kedua juga mengatakan, dan bukan hanya Maria menjadi guru bagi Yesus, tetapi pada saat yang sama, Maria menjadi murid dari Kristus. Ya, ini. Dan kalau kita membaca teks-teks Injil, teks-teks suci yang lain, selain misalnya tadi Ibu Dr. Swani ngomong tentang dari surat Ibrani, tapi kalau kita membaca teks-teks suci dari Injil, para penginjil khususnya, atau kesaksian-kesaksian dari Santo Paulus, akan sangat jelas kealahan dari Yesus itu jauh lebih banyak, ya. Jadi setelah hidup tersembunyi di Nazaret dan ketika dia mulai tampil dan mulai membuat mujizat dan tanda-tanda, itu Yesus menunjukkan kemanusiaannya semakin kecil dan kealahannya semakin besar dengan berbagai macam tanda, dan tanda yang terbesar yang Yesus tunjukkan adalah apa? Kebangkitannya. Itu yang paling besar dari segala-galanya. Jadi itu sebabnya kesaksian-kesaksian dari kitab suci yang kita terima dalam tradisi gereja, para bapak gereja, itu mengajarkan kita semua, Yesus yang kita imani itu unik. Sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Dia meskipun anak Allah, Santo Paulus mengatakan, dia meskipun anak Allah, tapi rela berkenosis, rela mengosongkan dirinya, merendahkan diri serendah-rendahnya, mengambil rupa seorang hamba, bahkan dia wafat di kayu salib. Jadi Yesus memang unik, atau Yesus senantiasa beda dan memang luar biasa. Gitu. Terima kasih Romo, seluruh Injil sudah diterjemah dirangkum oleh Romo. Terima kasih Romo. Ya, baik-baik. Terima kasih Dr. Swani. Ada pertanyaan dari Ibu Cendrawasti. Malam Romo, kalau Rosario bolehkah buat doa meditasi? Apakah Rosario bisa dibuat untuk doa meditasi seperti itu? Justru itu sangat bagus untuk menjadi, tadi Yohanes Paulus kedua dalam Rosarium Virginis Maria dia mengatakan kita mengkontemplasikan wajah Yesus, ya. Oleh karena itu sangat jelas bahwa Rosario itu bisa membantu kita untuk bermeditasi. Kenapa dalam Rosario itu ada manik-maniknya, ya? Ada manik-maniknya supaya kita jangan ngantuk. Itu tujuan yang sangat manusiawi, supaya jangan ngantuk. Karena kita mendoakan Salam Maria banyak kali, ya, pasti kita bisa kecenderungan ngantuk pasti ada. Atau kalau kita pakai hitung dengan jari, kadang-kadang kita lupa. Atau yang punya rosario cincin bisa juga keliru, ya. Maka Salam Maria baru 7 dia kira 10, ya, selesai paling cepat, ya.
Kenapa ada manik-manik? Karena manik-manik itu sambil tangan kita bergerak, itu membantu kita untuk ya lebih fokus pada doa kita. Ibu bapak saudara sekalian, kita ini masih di dunia. Kita belum jadi malaikat. Karena itu, misalnya, malam-malam kalau kita tidur, waduh pikiran kita pada pekerjaan, pada orang yang kita paling tidak suka pada hari ini, pada itu, meskipun kita minum kopi, kiranya kalau di dekat mungkin saya langsung tonjok dia, ya, tonjok mulutnya misalnya. Ya daripada pikir-pikir gitu, ambillah rosario. Dan tanpa perlu ada intensi, enggak apa-apa. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita. Akhirnya besok pagi kelihatan, wah, rosarionya ada di atas lantai, sedangkan Anda luput dari rasa marah yang ada di dalam kepalamu. Rosario bisa membantu kita untuk luput dari kejatuhan kita atas dosa. Ya. Jadi singkatnya bahwa rosario itu bisa membantu kita untuk berkontemplasi, untuk bermeditasi, bisa. Ketika orang meditasi, ketika dia duduk posisi badannya tidak benar, yang namanya distraction ya atau gangguan itu datang cepat sekali. Orang kalau posisi duduknya dalam meditasi, posisi duduknya tidak betul, paling kurang 30 detik sampai 1 menit dia fokus, setelah itu buyar. Karena apa? Pernapasannya tidak teratur, dia mulai pikir, aduh, kok saya gendut sekali, maka saya susah untuk bisa bernapas ini. Gimana posisi duduknya ya? Ya seperti itu ya. Jadi seperti itu ya. Karena itu rosario membantu kita untuk berkontemplasi. Gitu. Terima kasih Romo. Ya. Satu lagi pertanyaan dari Bapak Juswarno, Romo. Mana yang lebih diprioritaskan atau diutamakan, devosi pada Bunda Maria atau mengikuti korban misa Romo? Mohon penjelasannya. Prioritas adalah misa. Ekaristi adalah puncak dari segalanya. Ya, Ekaristi adalah ya sakramen. Ekaristi adalah kesempatan kita mendengarkan sabda dan menerima Yesus yang tersamar pada Ekaristi itu. Oleh karena itu, seperti tadi saya katakan, kalau kita pergi ke gereja untuk mengikuti misa, kadang-kadang di paroki tertentu itu sangat bagus. 45 menit sebelum misa, itu mereka rosario duluan. Jadi itu di paroki, saya dulu masih pastor di paroki, di Yohanes Bosco Sunter, sudah ada kebiasaan. 30 atau 40 menit sebelum misa sore, itu sudah ada petugas dari Legio yang pimpin doa rosario. Semua umat, ya. Jadi yang datang sudah ada yang datang cepat-cepat dan mau berdoa rosario bersama. Setelah selesai rosario, baru misa bersama-sama. Di tempat-tempat lain saya menemukan hal yang berbeda yang boleh katakan lebih mantap lagi. Sebelum misa, mereka brevir sama-sama. Ibadat sore bersama romonya, dan umat sekalian, ibadat sore bersama-sama dari buku brevir, kemudian misa, setelah misa rosario. Luar biasa ya. Jadi benar-benar membuat orang itu begitu akrab, begitu dekat, begitu akrab dengan Kristus. Tapi fokus saya untuk kita semua adalah bahwa kita kalau pergi ke gereja, kalau misa, misa. Kalau mau rosario, bisa sebelum atau sesudah. Karena rosario adalah devosi untuk praktik kesalehan kita. Sedangkan Ekaristi adalah sebuah sakramen yang tentu berbeda. Terima kasih atas jawabannya, Romo. Ini ada satu lagi pertanyaan, masihkah dibuka atau kita tutup doa lebih dahulu, Romo, untuk dilanjutkan nanti? Masih ya, diberi ini kesempatan. Sudah 9:30 ya untuk kita. Kasihan ibu Baik, yang besok di Romo, Ambon. Ya, Romo besok juga akan misa ya, Romo. Mungkin kita tutup doa terlebih dahulu, kemudian bila nanti masih ada kesempatan bisa dilanjutkan nanti.
atau mungkin bisa di-chat ke Ibu Regina untuk diteruskan ke Oke, nanti saya bisa reply di copy saja, copy paste yang pertanyaan.